Dan untuk mengevaluasi tren perkembangan di pasar modal RI termasuk pertumbuhan jumlah investor, langsung saja saat ini kami sudah tersambung dengan keynote speaker kita yang pertama hari ini, yakni Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI atau KSE, Samsul Hidayat. Pak Samsul, apa kabar? Kabar baik, Mbak Aneka. Baik, Pak Samsul, di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, aksi penggalangan dana korporasi di pasar modal Indonesia masih berlanjut. Tidak hanya untuk aktivitas emisi surat utang, tetapi juga rights issue dan aksi IPO saham. Di sisi lain, jumlah pertemuan SID juga terus menanjak. Menurut Anda, seperti apa trennya nanti ke depan? Saya kira di dalam masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia, sudah terjadi kecenderungan di mana appetite untuk melakukan investasi itu semakin besar. Dan saya kira ini juga merupakan salah satu keberhasilan dari sisi kita untuk memperkenalkan pasar modal Indonesia kepada masyarakat secara keseluruhan bahwa return yang bisa diperoleh dari kegiatan berinvestasi mungkin menjadi lebih baik dibandingkan jika mereka harus menempatkan uangnya pada dana-dana tabungan. Nah, ini terbukti sebenarnya dengan angka yang kita lihat bahwa ada selama 3 tahun belakangan, artinya kalau kita lihat angka tahun 2020 sampai tahun 2023, keinginan masyarakat, terutama angkatan muda untuk berinvestasi menjadi sangat besar di pasar modal kita. Angka tahun 2020 itu masih kita mencatatkan 3 juta jumlah investor. Namun hari ini kita sudah mencatatkan angka seperti yang disebutkan oleh Mbak Aneka tadi, sekitar 11,5 juta investor di pasar modal Indonesia. Dan tentunya merupakan suatu harapan baik bagi kita semua bahwa ini akan berdampak terhadap peningkatan segala hal, terutama terkait dengan demand untuk pasar modal kita. Karena tentunya kita juga ingin agar terjadi peningkatan likuiditas, dan peningkatan likuiditas ini tentunya terjadi dengan bertumbuhnya jumlah investor, baik lokal maupun internasional. Dan tentunya harapan ini mudah-mudahan akan terus berkembang ke depannya. Nah, kalau melihat angka tahun 2023, tren pertumbuhannya juga lumayan baik, di mana kita sudah mencatatkan angka pertumbuhan sekitar 12%-an ya, year to date di tahun 2023 ini. Baik, tinggal beberapa bulan lagi menuju akhir 2023. Lalu faktor-faktor apa yang mungkin bisa menggenjot pertumbuhan SID? Saya kira beberapa hal kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga artinya ini mempersuasi beberapa institusi besar, terutama untuk meningkatkan keterlibatan banyak pihak dalam kegiatan di pasar modal. Terutama kita misalnya masuk ke beberapa korporasi yang mereka menginginkan agar misalnya karyawan mereka secara keseluruhan membuka SID agar bisa memiliki saham di perusahaan mereka sendiri. Di kegiatan-kegiatan ini saya kira banyak sekali dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia didampingi oleh OJK maupun kita di SRO agar semakin besar tren pertumbuhan dari jumlah investor dan meningkat partisipasi dari masyarakat banyak untuk berinvestasi di pasar modal kita. Oke, Pak Samsul, kalau kita lihat di tengah tren pertumbuhan investor di pasar modal, ternyata ini menariknya didominasi oleh generasi milenial dan juga Gen Z. Seperti apa Anda melihat peluang dan tantangan, lalu langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk semakin mendorong supaya masyarakat ini semakin tertarik untuk berinvestasi di pasar modal tanah air? Ya, ini merupakan satu kabar baik juga karena memang trennya didominasi oleh jumlah investor muda ya. Artinya investor di bawah umur 30 angkanya mencapai 57% maupun 57% dari total investor. Walaupun dari sisi kepemilikan aset tentunya tetap didominasi oleh investor yang usianya lebih lanjut ya di atas 50. Hanya saja dari sisi pertumbuhan jumlah investor. Dan ini suatu hal yang baginya mengembirakan karena ini adalah masa depan kita. Bahwa investor muda ini memang adalah generasi-generasi yang menginginkan tantangan baru, bahwa konsep moving dari saving society kepada investment society ini mungkin sudah mulai mencapai arahnya sekarang karena kalau kita melihat tren pertumbuhan negara-negara maju akan terjadi switch antara perpindahannya dari masyarakat yang orientasinya
menaruh uang di tabungan ke masyarakat yang orientasinya berinvestasi. Nah, salah satu tempat yang paling cepat bagi generasi muda untuk mempelajarinya adalah berinvestasi melalui portofolio. Karena dengan berinvestasi melalui portofolio, mereka tidak perlu berkonsentrasi penuh. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak lain dan diharapkan mereka bisa memperoleh return dari usaha di mana uangnya mereka tempatkan melalui mekanisme portofolio saham. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang sudah sangat dipahami dan ini juga saya kira pekerjaan panjang yang sudah dilakukan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia maupun SRO untuk memperkenalkan ini kepada masyarakat banyak. Dan tentunya ini juga kita lihat dalam 10 tahun terakhir upaya ini berlangsung secara masif ya. Kita mendatangi bahkan membuka banyak kantor-kantor berhubungan dengan mahasiswa, university maupun tingkat-tingkat lembaga-lembaga perguruan tinggi lainnya untuk ini bisa untuk kegiatan investasi di pasar modal ini tercapai dengan baik dan dimengerti dengan baik oleh dunia edukasi dan rasanya ini juga sesuatu hal yang sudah kita lakukan cukup panjang dan intinya sudah kelihatan hasilnya saat ini. Baik, Pak Samsul, kalau kita melihat banyaknya investor muda di pasar modal domestik, Anda sendiri melihat resiliensi mereka seperti apa? Kalau sekarang kita lihat mungkin pasar modal ini masih cukup bagus, begitu. Tapi apabila nanti keadaan memburuk, apakah mereka akan bertahan? Kecenderungannya sebenarnya karena gini, kalau kita perhatikan bahwa salah satu hal yang menarik bagi generasi muda adalah dominasi dari penggunaan teknologi informasi ya. Dan capital market itu adalah sesuatu yang didukung dan disupport penuh oleh teknologi informasi. Makanya saya kira dan ciri-ciri dari teknologi informasi adalah kecepatan. Kecepatan dalam baik dari sisi akselerasi mereka masuk maupun mereka bisa keluar. Jadi ini jiwa-jiwa muda ini memang menginginkan sesuatu yang sifatnya challenging dan bagi mereka adalah harapannya bisa memperoleh return yang lebih baik. Serta kita mengetahui dan memahami dengan sangat baik sekarang hampir semua generasi muda adalah generasi yang tidak gaptek teknologi. Sehingga ketika kita memperkenalkan suatu produk dengan orientasi teknologi ini langsung diabsorb dengan baik oleh generasi muda. Saya kira ke depannya kita juga ingin memperkenalkan produk-produk lain yang bisa secara profil sesuai dengan profil generasi muda Indonesia, baik Indonesia maupun mungkin nantinya untuk generasi global ya. Dan ini juga satu hal yang cukup baik karena rasanya saat ini dan ke depan, jika barrier dari demografi sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya secara teknologi akses untuk capital market kita sudah mengglobal. Dan rasanya ini juga, tren inilah mungkin yang akan jadi sesuatu yang challenging tersendiri bagi kita bahwa tidak hanya masyarakat Indonesia nantinya yang bisa berinvestasi di bakal pasar modal kita, namun juga masyarakat dari luar negeri bisa berinvestasi di sini, ataupun misalnya masyarakat kita lebih open bisa berinvestasi di luar negeri. Saya kira itu sesuatu yang menjadi tren ke depannya, Mbak Aneke. Oke, Pak Samsul, di tengah teknologi yang semakin digencarkan, seperti apa evaluasi Anda terkait dengan sistem CBES maupun S-Invest? Apakah nanti ke depannya akan ada fitur baru atau mungkin peningkatan kapasitas yang lebih signifikan? Kalau ini merupakan salah satu kelengkapan dari infrastruktur capital market kita, bahwa kita saat ini untuk penyelesaian transaksi maupun untuk penyimpanan efek nasabah maupun cash nasabah, kita mempunyai satu sistem yang kita sebut dengan sistem CBES, maupun untuk pelaksanaan transaksi bagi manajer investasi kita mempunyai sistem S-Invest. Dan kita terus mengikuti perkembangan yang terjadi untuk sistem ini dan mengupdate dan mengadjust kapasitas dari mesin kita. Jadi kalau kami di PT Kastodian Sentral Efek Indonesia tentunya akan terus mengikuti sehingga nantinya infrastruktur yang kita miliki itu sesuai dengan pertumbuhan yang terjadi di pasar modal kita. Misalnya kita juga sudah antisipasi penyelesaian transaksi untuk sistem CBES kita yang tadinya hanya sekitar 20.000 per menit. Penyelesaiannya saat ini kita sudah mempunyai kapasitas sekitar 150.000 per menit atau sekitar 9 juta transaksi untuk 1 jamnya. Jadi ini rasanya sampai saat ini masih sangat memadai untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi yang ada di pasar modal kita
sampai beberapa tahun ke depan. Dan tentunya kami dari PT KSEI juga akan terus memonitor kemampuan dari sistem kita, kemampuan dan keamanan dari sistem kita. Mudah-mudahan kami dari KSEI bisa selalu melayani serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua partisipan di pasar modal Indonesia. Baik, Pak Samsul, tadi Anda katakan ada produk-produk baru yang dinilai lebih cocok untuk investor-investor dari generasi muda kita. Mungkin boleh dibocorkan sedikit produk-produk seperti apa, Pak Samsul? Saya kira produk-produk yang kedepannya mungkin sangat diminati. Saya kira misalnya ya sudah diperkenalkan kan diperkenalkan juga stok index futures, kemudian ada juga single stock future. Juga ini merupakan produk-produk yang mungkin nantinya akan sangat digemari oleh generasi muda. Di samping saat ini juga mereka masih masuk ke produk-produk underlying utamanya di equity market maupun di surat utang. Tapi kedepannya saya kira produk-produk yang diperkenalkan oleh Bursa Efek Indonesia akan lebih challenging bagi mereka untuk melengkapi portofolio investasi mereka serta untuk menambah keluasan pemahaman mereka terhadap konsep investasi ini, terutama untuk produk-produk yang berkait dengan derivatif produk ini. Oke, baik Pak Samsul, lalu seperti apa peran KSEI dalam mengedepankan ataupun menggenjot program-program yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jumlah investor maupun minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal tanah air? KSEI sendiri sebagai salah satu lembaga yang ditugaskan untuk ikut mengembangkan capital market Indonesia, kami kira kami tentunya bersama-sama baik dengan Bursa Efek Indonesia maupun PT Clearing Penjamin Efek Indonesia bersama juga dengan OJK akan masuk dalam suatu rangkaian program yang harus kita laksanakan bersama nih. Dan kita memahami bahwa saat ini pasar modal Indonesia itu sudah mempunyai roadmap untuk tahun 2023 sampai 2027. Dan kita menjadi bagian dari organisasi yang mensupport pencapaian roadmap tersebut. Jadi ada 5 hal sebenarnya yang ingin dicapai pada sampai tahun 2027 berdasarkan roadmap pasar modal Indonesia. Yaitu misalnya kita ingin agar jumlah investor nantinya di tahun 2027 itu lebih besar dari 20 juta. Kemudian kita juga ingin bahwa jumlah market cap kita itu sekitar lebih dari 15 triliun. Jadi angka ini 15 triliun rupiah, 15 triliun. Jadi market kapitalisasi di pasar modal Indonesia diharapkan di tahun 2027 adalah lebih besar dari 15.000 triliun. Kemudian ada juga jumlah emiten sebesar 1.100 dan jumlah RNTH diharapkan itu lebih besar dari 25. RNTH itu rata-rata nilai transaksi hariannya itu sekitar di atas lebih besar dari 25 triliun per harinya. Kemudian aset under management itu sekitar lebih besar dari 1.000 triliun. Nah, kita menjadi bagian dari organisasi di pasar modal Indonesia yang akan mensupport OJK untuk mencapai tujuan tersebut dan program-program konkretnya sudah kita laksanakan. Artinya salah satunya tadi saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan RNTH misalnya rata-rata nilai transaksi harian kita akan mengejut jumlah investor karena ini merupakan sesuatu hal yang saling berhubungan. Nah, dengan bertambahnya jumlah investor, maka rata-rata nilai transaksi harian kita akan bertambah. Begitu juga dengan kita mencoba untuk terus memberikan kemudahan-kemudahan bagi emiten misalnya dengan kalau KSEI sendiri mempunyai satu program yang kita kenal dengan isi KSEI, yaitu itu kemudahan bagi perusahaan atau emiten untuk melaksanakan RUPS dan kemudahan juga bagi investor untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. Nah, saya kira ini semua merupakan rangkaian dari banyak infrastruktur yang saat ini kita kembangkan untuk mengakselerasi atau mencapai roadmap yang sudah ditetapkan oleh pasar modal Indonesia untuk dicapai di tahun 2027 nanti. Baik, Pak Samsul, terkait dengan penawaran investasi bodong ini kita lihat masih terus berada di tengah masyarakat dan sasarannya ini tidak hanya generasi muda tapi juga generasi yang sudah mature bahkan pria dan wanita begitu. Apakah ada program dari KSEI yang bisa meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan untuk masyarakat agar bisa menghindari investasi bodong dan meyakinkan investasi di pasar modal ini adalah investasi yang aman?
Sebenarnya investasi menjadi suatu pilihan. Jadi bahkan investasi bodong pun saya kira ini juga kita selalu saja menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk ya. Dan kemudian ketika sesuatu ini berdampak negatif baru mereka misalnya mengatakan bahwa investasi ini sifatnya investasi bodong. Tapi dalam banyak hal sebenarnya yang kita lakukan adalah mencoba untuk memperkenalkan informasi resmi, investasi resmi yang bisa dilakukan, yang diawasi serta disupervisi baik oleh lembaga tertentu maupun oleh pemerintah. Dan inilah sebenarnya tempat-tempat berinvestasi yang harusnya dari sisi mekanismenya aman. Hanya saja memang kita tidak pernah menjanjikan bahwa dari sisi bisnisnya ini tidak ada risiko. Ini merupakan sesuatu investasi kaitannya adalah return dan risiko. Jadi saya kira kepada masyarakat dan ini dilakukan. Kita terus gencar melakukan, memperkenalkan bahwa berinvestasilah pada tempat-tempat atau produk-produk yang memang dalam pelaksanaannya diawasi dan dijaga serta dilihat, disupervisi baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga tertentu. Nah, untuk investasi-investasi yang liar misalnya, saya kira gampang sekali mengenalinya adalah kalau kita misalnya mendapatkan tawaran investasi dengan return yang rasanya di luar dari reguler atau di luar sesuatu yang normal, maka kita harusnya curiga bahwa apakah investasi ini sesuatu yang benar adanya atau hanya menjanjikan keuntungan sesaat kemudian untuk kerugian yang diterima setelah mencapai suatu masa tertentu. Jadi saya kira ini terus dilakukan nih, terus menerus kita lakukan baik secara media maupun secara offline ya, baik kepada masyarakat Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Samsul Hidayat, Direktur Utama KSEI, telah memberikan insight-nya dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Securities and Fund Managers. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.